sedang nantinya OTW untuk pengurusan pengambilan sumpah. Itu sekarang terus digenjot ya oleh pelatih John Herman. Ada pemain-pemain yang dipersiapkan. Terlihat memang ada Luke Fikri dan Michael Becker. Jadi ini selangkah lagi keduanya akan menjadi warga negara Indonesia. Kemenangan telah atas Oman ternyata hanya permulaan. John Herman memberi kode adanya kejutan besar untuk laga berikutnya. Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michael Becker disebut siap tampil melawan Mozambik, bahkan diproyeksikan menjadi bagian penting skuad menuju AFF. Benarkah Mozambik akan menjadi saksi debut yang ditunggu jutaan supporter Indonesia? Ataukah Herman masih menyimpan kejutan lain yang belum terungkap? Simak ulasan lengkapnya. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Euforia kemenangan timnas Indonesia 3-0 atas Oman dalam cerita ini masih terasa di seluruh penjuru negeri. Penampilan solid Emil Audero dan rekan-rekannya membuat publik semakin optimistis terhadap masa depan Garuda di bawah arahan John Herman. Namun ternyata, kemenangan tersebut disebut bukan tujuan akhir dari proyek yang sedang dibangun. Dalam cerita ini, Herman justru memberikan sinyal bahwa masih ada langkah besar berikutnya yang sedang dipersiapkan. Setelah berhasil menunjukkan perkembangan tim saat menghadapi Oman, fokus kini mulai beralih ke laga melawan Mozambik, pertandingan yang disebut berpotensi menghadirkan wajah baru bagi timnas Indonesia. Nama Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michael Becker kembali menjadi pusat perhatian. Ketiganya disebut semakin dekat dengan kesempatan untuk tampil bersama Garuda. Bahkan dalam cerita ini, mereka tidak hanya dipersiapkan untuk satu pertandingan, tetapi juga masuk ke dalam rencana jangka panjang menuju berbagai agenda besar yang akan datang. Yang membuat supporter semakin bersemangat adalah fakta bahwa Luke Velkri dan Michael Becker telah lebih dahulu bergabung dalam beberapa sesi latihan bersama skuad Garuda. Keduanya juga terlihat hadir di Gelora Bung Karno saat Indonesia mengalahkan Oman dan ikut merayakan kemenangan bersama para pemain. Sementara itu, Pascal Struijk terus menjadi nama yang paling dinanti. Banyak pendukung timnas Indonesia dalam cerita ini percaya bahwa kehadirannya dapat memberikan tambahan kualitas yang sangat besar bagi lini pertahanan Garuda. Jika benar tampil melawan Mozambik, maka debut tersebut bisa menjadi salah satu momen yang paling ditunggu oleh supporter. Namun Herman disebut tidak ingin terburu-buru. Ia ingin memastikan bahwa setiap pemain benar-benar siap sebelum diberikan kesempatan tampil. Karena baginya, proyek yang sedang dibangun bukan hanya untuk hari ini, melainkan untuk membentuk tim yang mampu bersaing dalam jangka panjang. Di sisi lain, kemenangan atas Oman telah membuktikan bahwa fondasi Garuda mulai terbentuk. Rizky Ridho sukses menjalankan peran sebagai kapten, Matthew Baker mencetak sejarah sebagai pemain muda yang mendapat kesempatan di tim senior, sementara lini tengah yang dikomanda Kelvin Verdong dan Joey Plupesi tampil mengesankan. Kini perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah Mozambik akan menjadi panggung debut Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michael Becker? Dan jika ketiganya benar-benar tampil, mampukah mereka langsung menunjukkan kualitas yang membuat proyek besar Herman menuju AFF dan AFC 2027 semakin menjanjikan? Karena dalam cerita ini, kemenangan atas Oman mungkin hanya pembuka. Sementara babak yang sesungguhnya bisa saja dimulai saat Garuda kembali turun ke lapangan menghadapi Mozambik. Dalam cerita ini, semakin dekat hari pertandingan melawan Mozambik, semakin besar pula antusiasme yang muncul di kalangan supporter Indonesia. Bukan hanya karena Garuda datang dengan modal kemenangan 3-0 atas Oman, tetapi juga karena ada kemungkinan publik akan melihat kombinasi pemain yang selama ini hanya menjadi bahan spekulasi. John Herman disebut terus memantau perkembangan Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michael Becker dalam setiap sesi latihan. Ketiganya terlihat semakin nyaman beradaptasi dengan lingkungan timnas Indonesia dan mulai memahami pola permainan yang diinginkan tim pelatih. Yang menarik, dalam cerita ini beberapa pemain senior disebut terkesan dengan kualitas yang ditunjukkan ketiga nama tersebut selama latihan. Mereka dinilai mampu mengikuti intensitas permainan yang diterapkan Herman dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menyatu dengan skuad. Di sisi lain, kemenangan atas Oman membuat persaingan di dalam tim semakin sehat. Tidak ada pemain yang merasa posisinya aman. Semua harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat di starting 11. Situasi inilah yang diyakini Herman sebagai salah satu kunci untuk membangun tim kuat menuju masa depan. Dalam cerita ini, laga melawan Mozambik tidak lagi dianggap sekadar pertandingan persahabatan biasa. Banyak pihak mulai melihatnya sebagai panggung untuk menguji generasi baru Garuda. Jika Matthew Baker menjadi simbol masa depan timnas Indonesia saat melawan Oman, maka debut Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michael Becker bisa menjadi simbol dimulainya fase berikutnya dari revolusi yang sedang dibangun. Apalagi setelah pertandingan tersebut, perhatian mulai mengarah ke agenda yang lebih besar. Dalam cerita ini, Herman disebut ingin membangun skuad yang tidak hanya kompetitif dalam satu pertandingan, tetapi juga siap menghadapi berbagai turnamen penting ke depan, termasuk AFF dan AFC 2027. Kini jutaan pasang mata mulai tertuju ke Gelora Bung Karno. Supporter menunggu pengumuman line up,
media terus membahas kemungkinan debut 3 nama besar tersebut, dan lawan mulai mencoba menebak langkah berikutnya dari John Hertman. Namun seperti biasa, Hertman tetap tenang dan tidak memberikan bocoran apapun. Dan jika Mozambik benar-benar menjadi saksi debut Pascal Struijk, Luke Velkery, dan Michel Becker, maka malam itu bisa dikenang sebagai malam ketika proyek besar Garuda memasuki babak baru. Babak yang mungkin akan menentukan arah timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Semakin mendekati laga melawan Mozambik dalam cerita ini, semakin banyak rumor yang beredar mengenai rencana besar John Hertman. Namun yang menarik, tidak ada satupun informasi yang benar-benar bisa dikonfirmasi. Seluruh sesi latihan berlangsung tertutup, sementara tim pelatih menjaga rapat setiap detail strategi yang sedang disiapkan. Dalam cerita ini, Hertman disebut sedang merancang kombinasi yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Jika saat melawan Oman fokus utama adalah stabilitas permainan dan efektivitas serangan, maka menghadapi Mozambik, ia ingin melihat bagaimana tim bereaksi dengan tambahan opsi pemain baru yang selama ini dinantikan supporter. Nama Pascal Struijk, Luke Velkery, dan Michel Becker terus menjadi bahan pembicaraan. Banyak yang percaya bahwa setidaknya salah satu dari ketiga pemain tersebut akan mendapatkan kesempatan tampil. Bahkan tidak sedikit yang memprediksi Mozambik akan menjadi pertandingan pertama di mana publik melihat bagaimana wajah baru Garuda sebenarnya. Di sisi lain, para pemain yang tampil impresif saat mengalahkan Oman juga tidak ingin kehilangan tempat mereka. Emil Audero, Rizky Ridho, Justin Hubner, Kevin Dix, Kelvin Verdong, hingga Matthew Bakker terus menunjukkan performa yang membuat persaingan semakin ketat. Yang membuat suasana semakin menarik dalam cerita ini adalah antusiasme para supporter. Tiket pertandingan disebut laris karena banyak pendukung Garuda tidak ingin melewatkan kemungkinan debut 3 nama besar tersebut. Mereka merasa bahwa pertandingan melawan Mozambik bukan sekadar laga biasa, melainkan momen yang bisa menjadi bagian dari sejarah perjalanan timnas Indonesia. Sementara itu, media asing dalam cerita ini mulai ikut menyoroti perkembangan Garuda. Mereka melihat Indonesia sedang membangun sesuatu yang berbeda. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi tentang bagaimana sebuah tim dibentuk dengan visi jangka panjang menuju AFC 2027, dan target yang lebih besar di masa depan. Dan ketika malam pertandingan akhirnya tiba nanti, seluruh perhatian akan tertuju pada satu momen yang paling ditunggu. Saat daftar susunan pemain diumumkan, akankah nama Pascal Struijk, Luke Velkery, dan Michel Becker benar-benar muncul? Ataukah Hertman kembali membuat seluruh publik terkejut dengan keputusan yang tidak diprediksi siapapun? Karena dalam cerita ini, kemenangan atas Oman hanyalah awal. Dan laga melawan Mozambik bisa menjadi malam ketika revolusi Garuda benar-benar menunjukkan wajah aslinya di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati Gelora Bung Karno. Kemenangan atas Oman hanyalah awal. Dan laga melawan Mozambik bisa menjadi malam ketika revolusi Garuda benar-benar menunjukkan wajah aslinya di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati Gelora Bung Karno. Dalam cerita ini, atmosfer menjelang pertandingan terasa berbeda dari biasanya. Supporter tidak hanya datang untuk menyaksikan timnas Indonesia bermain, tetapi juga untuk melihat apakah John Hertman benar-benar akan mewujudkan kejutan yang selama ini menjadi bahan pembicaraan. Nama Pascal Struijk, Luke Velkery, dan Michel Becker terus bergema di media sosial, membuat rasa penasaran semakin memuncak. Yang membuat situasi semakin menarik, Hertman disebut masih merahasiakan susunan pemain hingga detik-detik terakhir. Tidak ada bocoran dari ruang ganti Garuda. Bahkan para pengamat yang biasanya mampu menebak line up pun kesulitan membaca langkah pelatih asal Kanada tersebut. Dalam cerita ini, banyak yang percaya bahwa pertandingan melawan Mozambik bukan sekadar laga uji coba. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan sejauh mana perkembangan timnas Indonesia setelah melewati berbagai perubahan besar. Dari debut bersejarah Matthew Bakker, kepemimpinan baru Rizky Ridho, hingga kemungkinan hadirnya wajah-wajah baru yang siap memperkuat Garuda. Sementara itu, kubu Mozambik disebut mulai meningkatkan kewaspadaan. Mereka melihat bagaimana Indonesia tampil dominan saat mengalahkan Oman dan memahami bahwa Garuda yang akan mereka hadapi sekarang bukan lagi tim yang sama seperti beberapa tahun lalu. Ada kepercayaan diri baru, kedalaman skuad yang lebih baik, dan strategi yang semakin sulit ditebak. Namun perhatian terbesar tetap tertuju pada satu momen yang paling ditunggu. Momen ketika announcer stadion mulai membacakan daftar pemain yang akan turun ke lapangan. Karena jika nama Pascal Struijk, Luke Velkery, dan Michel Becker benar-benar muncul, maka gemuruh GBK dalam cerita ini dipastikan akan terdengar hingga jauh di luar stadion. Dan ketika peluit kick-off akhirnya dibunyikan, pertandingan itu mungkin tidak hanya menentukan hasil di papan skor. Dalam cerita ini, laga tersebut bisa menjadi simbol dimulainya babak baru timnas Indonesia. Babak ketika proyek yang selama ini dibangun dalam diam mulai terlihat nyata di hadapan jutaan pasang mata. Pertanyaannya sekarang, apakah Mozambik akan menjadi saksi lahirnya era baru Garuda? Atau justru Hertman masih menyimpan kejutan yang lebih besar lagi untuk perjalanan menuju AFF dan AFC 2027? Dan ketika peluit kick-off akhirnya dibunyikan dalam cerita ini, seluruh perhatian tertuju ke lapangan hijau Gelora Bung Karno. Puluhan ribu supporter berdiri memberikan dukungan, sementara John Hertman terlihat tenang di pinggir lapangan, seolah mengetahui sesuatu yang belum diketahui siapapun. Dalam cerita ini, laga melawan Mozambik bukan hanya tentang menang atau kalah,
Ini adalah kesempatan bagi Hertman untuk menunjukkan hasil dari pekerjaan panjang yang selama ini dilakukan di balik layar. Kemenangan atas Oman telah meningkatkan kepercayaan diri tim, tetapi sang pelatih diyakini menginginkan lebih dari sekadar hasil positif. Nama Pascal Struijk, Luc Velkri, dan Michel Becker masih menjadi pusat perhatian. Jika benar mendapatkan kesempatan bermain, maka pertandingan ini akan menjadi awal perjalanan mereka bersama Garuda. Suporter yang memenuhi GBK disebut sudah tidak sabar menunggu momen ketika ketiganya mengenakan seragam merah putih dan melangkah ke lapangan untuk pertama kalinya. Sementara itu, para pemain yang sudah lebih dulu menjadi bagian dari tim juga siap menunjukkan kualitas mereka. Emil Audero, Rizky Ridho, Justin Hubner, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Joey Pelupesi, hingga Matthew Bakker ingin membuktikan bahwa kemenangan atas Oman bukanlah kebetulan. Mereka ingin menunjukkan bahwa Garuda memang sedang bergerak menuju level yang lebih tinggi. Dalam cerita ini, para pengamat mulai melihat sesuatu yang berbeda dari timnas Indonesia. Bukan hanya kualitas individu pemain yang meningkat, tetapi juga mentalitas tim yang terlihat lebih matang. Garuda kini bermain dengan kepercayaan diri yang lebih besar dan tidak lagi merasa inferior saat menghadapi lawan internasional. Namun Hertman disebut masih memiliki satu target yang lebih besar. Ia ingin membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten, bukan hanya dalam satu pertandingan. Karena itu, setiap laga dianggap sebagai bagian dari proses menuju tujuan utama yang telah disusun sejak awal. Dan jika malam ini berjalan sesuai rencana dalam cerita ini, maka Mozambik mungkin bukan hanya menghadapi timnas Indonesia. Mereka akan menghadapi sebuah tim yang sedang lahir kembali. Sebuah tim yang membawa harapan baru, wajah baru, dan ambisi besar untuk masa depan. Karena setelah Oman tumbang, kini seluruh Asia mulai menunggu satu jawaban. Seberapa kuat sebenarnya Garuda versi John Hertman ketika seluruh kepingan proyek besarnya mulai menyatu di atas lapangan? Namun dalam cerita ini, kemenangan atas Oman dan kemungkinan debut beberapa pemain baru ternyata belum menjadi akhir dari rencana besar John Hertman. Justru setelah pertandingan tersebut, muncul kabar bahwa sang pelatih masih menyiapkan satu kejutan lagi untuk laga menghadapi Mozambik. Rumor yang beredar menyebut Hertman sedang menyusun skenario yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Bukan hanya soal siapa yang akan bermain, tetapi juga bagaimana Garuda akan tampil. Jika saat melawan Oman Indonesia menunjukkan permainan yang disiplin dan efektif, maka menghadapi Mozambik dalam cerita ini, Hertman disebut ingin memperlihatkan versi Garuda yang lebih agresif dan berani menguasai pertandingan sejak menit pertama. Yang membuat publik semakin penasaran adalah kemungkinan tampilnya Pascal Struijk, Luc Velkri, dan Michel Becker secara bersamaan. Banyak suporter mulai membayangkan bagaimana kekuatan Garuda jika ketiga nama tersebut benar-benar bergabung dengan pemain-pemain yang sudah tampil impresif seperti Emil Audero, Kevin Dix, Justin Hubner, Rizky Ridho, Kelvin Verdong, Joey Pelupesi, Marcelino Ferdinand, dan Matthew Bakker. Dalam cerita ini, beberapa pengamat bahkan mulai menyebut bahwa jika seluruh rencana Hertman berjalan sesuai harapan, maka pertandingan melawan Mozambik bisa menjadi salah satu laga yang paling banyak dibicarakan di kawasan Asia. Bukan karena hasil akhirnya semata, tetapi karena dunia akan mulai melihat bagaimana bentuk sesungguhnya dari proyek besar yang sedang dibangun timnas Indonesia. Di balik layar, Hertman disebut terus menekankan satu hal kepada para pemain, jangan puas dengan kemenangan atas Oman. Karena menurutnya, tim besar bukanlah tim yang menang sekali, melainkan tim yang mampu berkembang dan tampil konsisten dari pertandingan ke pertandingan. Kini suasana menjelang laga semakin panas. Media terus membahas kemungkinan line up, suporter menunggu pengumuman resmi, dan lawan mencoba menebak apa yang sedang dipersiapkan Garuda. Dan jika kejutan yang disimpan Hertman benar-benar muncul di GBK nanti malam dalam cerita ini, maka bukan tidak mungkin perhatian Asia akan kembali tertuju kepada Indonesia. Karena setelah Oman menjadi saksi kebangkitan Garuda, Mozambik bisa saja menjadi saksi ketika revolusi yang dibangun John Hertman mulai membuat seluruh Asia terkejut dengan kekuatan baru timnas Indonesia. Dalam cerita ini, semakin dekat laga melawan Mozambik, semakin besar pula perhatian yang datang kepada timnas Indonesia. Kemenangan telak atas Oman dianggap bukan sekadar hasil pertandingan biasa. Banyak pihak mulai melihat adanya perubahan besar dalam cara bermain Garuda di bawah arahan John Hertman. Yang membuat situasi semakin menarik adalah belum ada yang benar-benar mengetahui kejutan apa yang sedang disiapkan Hertman. Bahkan dalam cerita ini, beberapa media asing mulai menyoroti bagaimana pelatih asal Kanada tersebut berhasil menjaga seluruh strategi tim tetap rahasia hingga menjelang pertandingan. Sementara itu, para suporter Indonesia terus menantikan kabar mengenai Pascal Struijk, Luc Velkri, dan Michel Becker. Jika ketiganya benar-benar mendapatkan kesempatan tampil, maka Mozambik bisa menjadi pertandingan yang sangat spesial. Bukan hanya bagi para pemain tersebut, tetapi juga bagi proyek besar yang sedang dibangun menuju AFF dan AFC 2027. Di sisi lain, muncul keyakinan bahwa Hertman sedang mencoba membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar satu generasi pemain. Dalam cerita ini, ia ingin menciptakan timnas Indonesia yang memiliki identitas permainan jelas, mental juara, dan kedalaman skuad yang mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Kehadiran pemain muda seperti Matthew Bakker, dipadukan dengan pemain berpengalaman seperti Emil Audero, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Joey Pelupesi, Justin Hubner, dan Rizky Ridho, membuat banyak pengamat mulai melihat potensi yang sangat besar dalam skuad Garuda. Yang paling menarik,
Dalam cerita ini beredar rumor bahwa Hertman telah menyiapkan beberapa skema baru yang belum pernah digunakan saat melawan Oman. Tujuannya bukan hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga menguji kombinasi pemain yang diproyeksikan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Kini hitungan menuju laga semakin dekat. Gelora Bung Karno diperkirakan kembali dipenuhi puluhan ribu supporter yang ingin menjadi saksi babak baru perjalanan Garuda. Semua menunggu satu hal yang sama, pengumuman line up resmi. Akankah Pascal Struijk, Luc Velkri, dan Michel Becker akhirnya menjalani debut yang ditunggu-tunggu? Akankah Hertman kembali mengejutkan lawan dengan strategi yang belum pernah terlihat sebelumnya? Dan yang terpenting, mampukah Garuda menunjukkan kepada Asia bahwa kemenangan atas Oman bukan kebetulan, melainkan awal dari kekuatan baru yang sedang bangkit? Dalam cerita ini, suasana di sekitar Gelora Bung Karno mulai memanas beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Lautan merah putih sudah memenuhi tribun stadion. Namun yang menarik, pembahasan supporter bukan lagi soal siapa yang akan mencetak gol atau berapa skor akhir yang akan tercipta. Semua mata tertuju pada satu hal, kejutan terakhir John Hertman. Rumor mengenai debut Pascal Struijk, Luc Velkri, dan Michel Becker semakin kuat. Bahkan dalam cerita ini, beberapa sumber menyebut ketiganya sudah terlihat mengikuti seluruh rangkaian persiapan tim menjelang pertandingan. Meski belum ada konfirmasi resmi, hal itu membuat ekspektasi publik melonjak drastis. Yang membuat Mozambik semakin sulit tidur adalah fakta bahwa mereka tidak memiliki banyak data mengenai kombinasi pemain yang sedang disiapkan Hertman. Jika saat melawan Oman Garuda tampil disiplin dan efektif, maka kali ini Indonesia disebut siap bermain dengan intensitas yang lebih tinggi. Dalam cerita ini, Hertman ingin membuktikan bahwa kemenangan atas Oman bukanlah hasil sesaat. Ia ingin menunjukkan bahwa Garuda kini memiliki banyak pilihan pemain berkualitas yang siap bersaing di level internasional. Sementara itu, nama Matthew Bakker juga terus menjadi sorotan setelah debut bersejarahnya. Banyak yang penasaran apakah pemain muda tersebut akan kembali mendapatkan kesempatan bermain bersama para pemain yang lebih berpengalaman. Jika itu terjadi, maka Indonesia dalam cerita ini akan memperlihatkan perpaduan generasi muda dan generasi matang yang sangat menjanjikan. Di ruang ganti Garuda, Hertman disebut memberikan pesan yang sederhana namun kuat. Ia meminta para pemain untuk tidak memikirkan rumor, sorotan media, ataupun ekspektasi supporter. Fokus mereka hanya satu, menunjukkan kualitas terbaik saat mengenakan lambang Garuda di dada. Dan ketika para pemain mulai berjalan keluar menuju lapangan dalam cerita ini, gemuruh GBK terdengar semakin keras. Ribuan kamera mulai menyorot, jutaan pasang mata menunggu, dan seluruh perhatian tertuju pada daftar pemain yang akan diumumkan. Karena jika Pascal Struijk, Luc Velkri, dan Michel Becker benar-benar tampil malam itu, maka Mozambik mungkin tidak hanya menghadapi timnas Indonesia. Mereka akan menghadapi Garuda versi baru yang sedang dibangun untuk mengubah peta persaingan sepak bola Asia. Dan jika proyek Hertman terus berkembang seperti yang direncanakan dalam cerita ini, maka pertandingan melawan Mozambik bisa dikenang sebagai malam ketika dunia mulai menyadari bahwa Indonesia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar satu kemenangan. Dan tepat ketika pengumuman line up resmi dibacakan dalam cerita ini, Gelora Bung Karno seketika bergemuruh. Ribuan supporter yang sejak sore memenuhi stadion langsung bersorak ketika melihat beberapa nama yang selama ini hanya menjadi rumor akhirnya masuk ke dalam daftar skuad pertandingan. John Hertman dalam cerita ini akhirnya menepati janjinya. Setelah berminggu-minggu menyimpan rapat strateginya, sang pelatih mulai memperlihatkan potongan dari proyek besar yang sedang ia bangun. Bukan hanya soal pemain baru, tetapi juga bagaimana seluruh bagian tim mulai disatukan menjadi satu kekuatan yang lebih lengkap. Di tribun stadion, para supporter terlihat tidak berhenti menyanyikan lagu dukungan. Atmosfer yang tercipta membuat para pemain semakin termotivasi untuk memberikan penampilan terbaik. Bahkan beberapa pengamat dalam cerita ini menyebut suasana GBK malam itu sebagai salah satu yang paling luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Namun yang lebih menarik, Hertman ternyata belum selesai. Dalam cerita ini, ia disebut masih menyimpan beberapa variasi taktik yang belum pernah digunakan saat melawan Oman. Strategi tersebut sengaja dipersiapkan untuk menghadapi lawan yang memiliki karakter permainan berbeda. Sementara itu, para pemain Garuda terlihat sangat percaya diri. Kemenangan atas Oman telah meningkatkan mental bertanding mereka. Kini mereka tidak lagi bermain dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan siapapun. Di sisi lain, Mozambik mulai menyadari bahwa pertandingan ini tidak akan mudah. Mereka datang menghadapi tim yang sedang berada dalam momentum positif, didukung puluhan ribu supporter fanatik, dan dipimpin pelatih yang sulit ditebak langkah berikutnya. Dalam cerita ini, banyak yang percaya bahwa malam tersebut bukan sekadar pertandingan persahabatan, melainkan sebuah pernyataan kepada dunia sepak bola bahwa Indonesia sedang bergerak menuju level yang lebih tinggi. Dan ketika pertandingan dimulai, satu hal menjadi semakin jelas. Kemenangan atas Oman bukanlah puncak dari perjalanan Garuda. Itu hanyalah langkah pertama. Karena revolusi yang dibangun John Hertman baru saja memasuki babak yang sesungguhnya, dan Mozambik bisa menjadi saksi pertama dari kekuatan baru yang sedang lahir di sepak bola Indonesia.